Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur ketika Dia memberikan kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita sekali lagi meneliti lebih dalam apa yang Tuhan inginkan untuk kita, marilah meminta pertolongan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ketika Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah hati kami benar-benar menjadi tanah yang subur, sehingga siap ditaburi kebenaran-Mu, sehingga ia bertumbuh, berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah perenungan kami hari ini membuat kami semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Sebuah hal yang sangat menjijikkan, mengecewakan, dan dibenci oleh Tuhan ketika Ia melihat bagaimana bangsa Israel melakukan ibadat-ibadat mereka yang penuh dengan tipu daya. Ketika kita melihat dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-11, dikatakan demikian. Untuk apa itu kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Maka pertanyaannya, apakah benar Tuhan tidak menyukai korban bakaran? Apakah benar Tuhan tidak mau menerima persembahan bangsa Israel? Saya pikir tidak, karena sesungguhnya Allah memberikan perintah untuk setiap orang memberikan persembahan kepada Dia. Namun, apa yang salah dari yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ternyata ketika kita menyelidiki lebih dalam, bangsa Israel memberikan persembahan, memberikan korban bakaran secara berlimpah-limpah, dan itu mereka lakukan tanpa mengingat janda-janda, orang-orang miskin. Mereka seakan-akan mau menyogok Allah, tetapi mereka mengabaikan sesamanya. Sehingga kita pantas untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, maka kita sesungguhnya sedang berbuat sesuatu kepada Allah. Ketika kita memberi orang miskin makan, sesungguhnya itu adalah bentuk kasih kita juga kepada Yesus yang mengatakan demikian. Sehingga ketika bangsa Israel memberikan persembahan yang berlimpah-limpah, tetapi mereka melupakan janda-janda, melupakan orang-orang miskin, maka sesungguhnya persembahan mereka adalah persembahan yang sia-sia. Begitu banyak kejahatan yang mereka lakukan. Mereka menindas orang banyak, tetapi mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Suatu hal yang sangat mengecewakan ketika kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, seakan-akan memberikan banyak kepada Tuhan, tetapi kita tidak memikirkan orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa barang siapa yang mengasihi Allah, maka pastilah ia mengasihi manusia. Kita mengetahui mengapa Allah menolak persembahan bangsa Israel. Ini dijelaskan dalam Amos pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya bangsa Israel seakan-akan mempermainkan Tuhan. Mereka memberikan persembahan, setelah itu mereka berbuat jahat. Mereka memuji Tuhan, setelah itu mereka menyembah berhala. Sungguh menjijikkan dan sangat jahat di mata Tuhan. Sehingga kita penting sekali memiliki hati yang benar-benar memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga ketika kita membaca judulnya dari perikop yang baru saja kita baca, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ya, memang pertobatan adalah hal yang utama, karena Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Dia, bukan hanya memberikan apa yang kita punya. Oleh karena itu, ketika kita mengingat hidup kita, maka kita tidak boleh munafik, karena sesungguhnya kita pun sama seperti bangsa Israel. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebentar lagi kita mengeluh.
Hari ini kita berjanji untuk tidak berdosa. Besok kita berdosa kembali. Hari ini kita menangis meminta ampun kepada Tuhan. Besok kita mengulangi hal yang sama. Hari ini kita memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan membenci saudara kita. Sehingga ini merupakan gambaran dari setiap orang percaya. Ketika orang percaya tidak hidup dalam Tuhan, maka hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Oleh karena itu kita harus datang kepada Tuhan meminta pertolongan sehingga Ia memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam sikap hati yang apa adanya. Saat kita memuji Tuhan, maka kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita berjanji untuk melakukan kebenaran, maka di esok hari kita akan melakukan kebenaran. Sehingga janganlah kita sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Engkau memuji Allah dengan mulutmu, tetapi engkau juga mengutuk Allah dengan mulutmu. Bagaimana mungkin sebuah kebenaran berasal dari suatu mulut yang sama ketika mulut itu berkata kebohongan? Harusnya sesuatu yang bersumber dari satu hal harus melakukan hal yang sama. Ketika hati kita bersih, pasti kita akan menunjukkan belas kasihan kepada banyak orang. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan ketika Ia mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih mengingatkan kami untuk kami hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Hidup apa adanya, mengasihi sesama, dan memberikan persembahan yang sungguh-sungguh di hati kami adalah ketulusan. Jauhkanlah kami dari sikap untuk menipu Engkau. Dalam nama Yesus.